Saudara, gonjang-ganjing jerat politik kerabat. Sampai sejauh ini, saya mencatat ada dua hal yang menarik. Pertama adalah terkait dengan pencalonan putra Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka. Awalnya, pencalonan Gibran terjadi penolakan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, yang juga Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Alasannya, PDIP Solo telah memulai melakukan penyaringan sebelumnya dan keluarlah nama Ahmad Purnomo, Wakil Wali Kota Solo saat ini dengan Teguh Prakoso. Namun belakangan, DPP PDI Perjuangan memutus Gibran yang berpasangan dengan Teguh. Saya sempat mewawancarai Ketua DPC PDIP Solo yang juga Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Berikut ini. Putra Pak Jokowi, Mas Gibran, yang tiba-tiba mendadak muncul di survei dan punya elektabilitas yang cukup baik. Padahal belum pernah ada usaha apapun, belum pernah disebut-sebut dan lain sebagainya, yang pertama kali. Saya tanya Pak Rudi, mau memberikan tanda tangan untuk Mas Gibran? Proses dan mekanisme partai itu tidak seperti itu. Oke. Juklak-juknis yang dikeluarkan oleh DPP partai itu nanti seperti apa itu yang harus kita lakukan. Nah, sehingga tetap dari pusat? Oh iya, siapapun punya hak untuk mencalonkan atau dicalonkan oleh siapapun. Tapi di partai PDI Perjuangan ini struktur mekanismenya itu sudah tertata dari dulu sampai sekarang. Nah, sehingga mekanisme itulah yang nanti harus dilalui. Nah, mekanisme, siapapun itu? Nggak ada karpet merah buat politik? Anak presiden, anak ketua umum misalnya? Semua warga masyarakat yang memenuhi syarat boleh mendaftarkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Karena saya pernah mendampingi bapaknya yang sekarang jadi presiden, Pak Jokowi. Menurut saya Mas Gibran belajar dulu lah. Maksudnya apa nih Pak? Belajar dulu. Jadi Bapak tidak merekomendasikan untuk maju wali kota? Loh, bukan tidak merekomendasikan. Tapi mesti harus belajar dulu tentang politik. Oke. Belajar dulu tentang kemasyarakatan. Belajar dulu tentang bagaimana menjalin komunikasi dengan masyarakat. Ini harus belajar, nggak bisa langsung serta-merta bisa seperti itu. Ya sementara ini dengan saya juga baik, ada persoalan. Tetapi hati itu kan ya udah bisa diingkari lah, itu manusiawi lah. Kecewa karena beliau tidak dicalonkan, namun rekomendasinya jatuh pada Mas Gibran itu manusiawi. Dan sama seperti yang teman-teman yang lain yang dicalonkan tidak mendapatkan rekomendasi juga ada. Saya juga sempat mewawancarai bakal calon wali kota Solo yang sebelumnya diputuskan oleh DPC PDIP Solo, yakni Ahmad Purnomo, yang saat ini tergusur. Saudara, saya sudah bersama dengan wakil wali kota Solo yang juga menjadi orang paling populer sekota Solo, Pak Ahmad Purnomo. Pak Ahmad Purnomo, terima kasih telah memberikan informasi di program Pak. Tersedia. Pak Ahmad menjadi orang yang paling populer Pak di kota Solo, 90% popularitasnya. Terima kasih. Sekarang Bapak periode kedua menjadi wakil wali kota Pak. Betul, periode kedua. Udah nggak bisa lagi Pak, tahun 2020 tahun depan untuk ikut pilkada jadi wakil wali kota. Maka kelanjutannya adalah wali kota. Betul nggak Pak? Betul. Dan memang ada niat untuk ke wali kota Pak? Wah, kalau itu tidak perlu saya sampaikan ya. Kenapa Pak? Ya karena saya itu adalah kader PDI Perjuangan. Jadi harus patuh, harus menaati, melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh partai. Termasuk Pak Wakil Wali Kota, Pak Ahmad Purnomo. Kita tahu bahwa di partai itu ada pengkaderan. Tapi tiba-tiba kan muncul juga nama putra Pak Jokowi, Mas Gibran dan juga Mas Kaisang. Kita bicara Mas Gibran lain, yang popularitasnya sama seperti Pak Ahmad Purnomo. Menjadi dua sosok orang yang paling populer di kota Solo. Kalau tiba-tiba nanti Mas Gibran masuk dan kemudian Pak Ahmad Purnomo kemudian tidak dilanjutkan ke proses politik selanjutnya jadi wali kota, Bapak legowo? Sangat-sangat legowo. Jadi seandainya Dek Gibran yang ditunjuk oleh PDIP pusat, ya saya menghormati, gitu, tidak masalah. Sejauh ini saudara, baru dua partai politik yang mengumumkan pasangan untuk berlaga di Pilkada 2020 yang sebentar lagi akan digelar. Hal yang menarik kedua adalah pengumuman pada Pilkada Kota Tangerang Selatan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Tidak seperti PDI Perjuangan yang mengumumkan 45 pasangan calon Pilkada 2020, Partai Gerindra secara khusus hanya mengumumkan satu daerah, Kota Tangerang Selatan, dengan calonnya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, putri dari adik Prabowo Hasyim Joyo Hadikusumo. Dalam rangka menerima rekomendasi dari Partai Gerindra untuk mendukung pasangan calon wali kota Tangerang Selatan dengan wakil wali kota Tangerang Selatan. Calon adalah suatu pasangan dari saudara Dr. Andes Haji Muhammad, MSI, dengan saudari Saraswati Joyo Hadikusumo. Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka dengan Teguh Prakosa. Dengan bangga saya menyerahkan rekomendasi ini untuk Dr. Andes Haji Muhammad dan sebagai bakal calon wali kota Kota Tangerang Selatan periode 2020 sampai 2024 dan Mbak Rahayu Saraswati. Apakah ajang pemilihan kepala daerah tahun ini memiliki hubungan kekerabatan terbanyak? Bisa jadi. Namun Indonesia bukan satu-satunya negara dengan politik kekerabatan tersubur. Hampir semua negara di dunia pernah dikuasai dinasti politik. Negara adidaya Amerika Serikat misalnya, dua klan, Kennedy dan Bush, pernah sukses mendominasi panggung politik Amerika. Nama Bush menjadi identitas terkemuka di dunia perpolitikan Amerika Serikat. Sepak terjang keluarga Bush berawal tahun 1952, di mana Prescott Sheldon Bush menjabat sebagai senator negara bagian Connecticut. Langkah Prescott diikuti putra laki-lakinya George Herbert Walker Bush hingga menjadi presiden ke-41 Amerika Serikat. Memasuki awal tahun 2000-an, generasi Bush selanjutnya George W. Bush berhasil menjadi presiden 2 periode. Keluarga Kennedy juga termasuk yang disegani di Amerika Serikat. Keluarga Kennedy mengisi kursi jabatan tinggi dan menghasilkan kiprah politik selama lebih dari 100 tahun. Diawali oleh Patrick Joseph Kennedy yang mengisi kursi senator Massachusetts tahun 1889 sampai 1895. Lalu Joe Kennedy Sr. yang menjabat duta besar Amerika Serikat untuk Inggris di masa pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt. Kemudian putra keduanya John F. Kennedy atau yang lebih dikenal dengan JFK menjadi Presiden Amerika Serikat ke-35. Namun tragis, JFK tewas dibunuh pada tahun 1963 saat berparade terbuka. Daftar panjang prestasi keluarga Kennedy di dunia politik terus berlanjut. Sejumlah posisi penting menghiasi rekam jejak keluarga Kennedy. Jika di luar negeri ada, lalu apa bedanya dengan Indonesia? Adakah bahaya yang mengancam pada demokrasi yang tengah tumbuh di Indonesia atas ancaman politik kekerabatan? Aiman mengupasnya. Politik dinasti, politik kerabat setiap tahun pasti kita dengar. Untungnya apa sih?